Yang namanya orang Indonesia pasti nggak jauh dari sambal. Rata-rata setiap makanan orang Indonesia pasti dilengkapi sambal sebagai tambahan wajib yang juga dianggap sebagai pendongkrak selera makan. Banyak yang percaya kelezatan racikan sambal tak hanya ditentukan oleh bahan dan bumbunya saja, tapi juga alat penghalus cabai dan bumbu lain yaitu cobeknya. Lalu benarkah penggunaan cobek bisa menjadi penentu kenikmatan sambal atau masakan? Waduh, bobotnya ini berapa nih kira-kira? 5 kilo 5 ada. kilo ada Ya. ini. Ini bukan cobek namanya kalau di sini seperti apa? Lumpang. Lumpang. Cobek atau ada juga yang menyebutnya dengan ulekan adalah alat penumbuk tradisional yang biasanya digunakan ibu-ibu untuk menghaluskan bahan atau bumbu masakan. Bagi warga 62, cobek tak hanya sekedar alat pelengkap memasak saja, tapi seolah sudah menjadi item wajib yang harus ada di dapur karena fungsinya yang dianggap sangat penting. Jadi menurut penelitian juga, beberapa pakar kuliner itu menyebut ternyata alat masak atau alat untuk penumbuk sambal itu sangat berpengaruh dengan hasil masakan yang dibuat. Karena partikel-partikel dari cabai dan bumbu-bumbu itu pecahnya secara alami, beda dengan chopper atau mesin. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menjadi salah satu sentra kerajinan cobek batu terbesar di Indonesia. Salah satunya ada di Dusun Penggaron, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan. Tak heran daerah ini tersohor dengan sebutan Kampung Cobek. Di kampung ini hampir seluruh warganya berprofesi sama sebagai pengrajin atau pembuat cobek berbahan batu gunung. Namun uniknya, pekerjaan yang terbilang berat ini justru mayoritas dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga loh. Bu Ivi, ini emang Iya. betul kampung ibu tuh dibilang kampung cowek itu? Iya, betul. Kenapa sih kok disebut kampung Ya, cowek? karena kebanyakan di sini perempuan itu pada bikin cobek. Oh, bikin cowek. Iya. Ipi, perempuan asli Magelang ini, sudah lebih dari 20 tahun menekuni profesi tak lazim yang diturunkan dari neneknya. Kerasnya bongkahan batu gunung dan bisingnya mesin bubut sudah menjadi makanan sehari-hari. Lempengan batu yang sudah dipahat selanjutnya diletakkan di mesin pembentuk atau yang sering disebut mesin bubut. Nah, saat mesin menyala, batu akan berputar cepat. Disinilah dibutuhkan skill untuk memahat atau membentuk batu menjadi cobek secara manual. Dengan menggunakan alat sederhana berupa besi runcing menyerupai linggis, tangan Ipi mulai menekan keras sambil mengendalikan gerak alat memahatnya. Tak sekedar perlu tenaga besar saja untuk mengimbangi kecepatan mesin bubut, pada proses ini sang pemahat juga harus punya feeling kuat untuk menentukan bentuk lekukan dan pola melingkar simetris pada lempengan batu yang dibubut. Setidaknya dalam waktu setengah hari, perempuan 40 tahun ini sanggup menghasilkan puluhan cobek batu. Paling tidak kalau saya jam 8 sampai setengah 12 itu istirahat. Istirahat. Kemudian jam 1 Mulai itu lagi? Iya, sampai jam 3 udah. Gitu. Oh, jadi pagi sampai sore ya? Iya. Berapa iya. banyak cowek yang dibuat nih? Ya paling tidak ya 20, 25. 10 Kadang cowek sehari ya? Iya, kadang Terus 15. ya, Bu, ya? Iya. Bagian mana sih yang pegel kalau bubut, Ya Bu? semuanya lah, kaki, tangan, Pegel ya? pinggang, iya. Pinggang juga? Ya, terlihat sederhana, tapi rupanya cukup rumit dan sulit. Terlebih bagi yang tak terbiasa mengoperasikan mesin bubut batu. Proses pembubutan tak hanya bertujuan untuk mendapatkan bentuk saja, tapi juga menghasilkan tekstur halus dan rata pada permukaan batunya. Kedua tangan harus bisa bersinergi antara menekan batu dan menahan laju putaran mesin agar terjadi gesekan tipis namun bertenaga antara ujung pahat dengan permukaan batunya. Jika gerakan dan kekuatan tangan tubuh tak seimbang, bukan tidak mungkin besi pahat bisa merusak bahkan menghancurkan batunya. Awal-awal susah, Bu? Susah banget. Kadang dibentak-bentak kadang. Oh iya, karena salah ya? Karena salah, harus ini, harus itu gitu. Di bagian Tapi ya nggak apa sih apa-apa. yang menurut Ibu paling susah dan kadang-kadang bikinnya gagal gitu? Ya, Kenapa tuh? karena harus apa ya? Kalau nggak pas itu cobeknya itu bisa pecah gitu loh. Oh, nggak pas Iya, jepitnya itu. Iya, yang jepitnya itu kalau nggak pas bisa pecah. Hmm. Pas waktu apa lambe apa itu kalau
kekecilan ya bisa swell gitu loh. Oh, Iya. alah. Jadi harus hati-hati, benar-benar fokus gitulah. Iya. Lalu, mengapa proses pembubutan batu yang tergolong pekerjaan berat dan beresiko justru dikerjakan oleh para perempuan? Rupanya, sistem berbagi pekerjaan yang dijalankan oleh banyak keluarga pembuat cobek di kampung ini memang sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Kaum laki-laki atau suami biasanya bertugas mencari bahan utama berupa batu gunung yang akan dijadikan cobek. Mas Sabar gimana bisa membedakan nemu batu di sana, di tempat pengambilan itu, ini khusus buat cobek, ini cocok untuk lumpang. Itu gimana cara ngeliatnya? Cara lihatnya ya kita ambil sedikit, dilihat batunya. Nah, terus habis dilihat batunya, ini cocok buat cobek atau buat lumpang gitu. Kalau buat lumpang? ya kayak buat lumpang ya agak bolong-bolong dikit. Oh, yang seperti ini ya, yang Iya, agak ini. berongga-rongga gini. Iya. Oh, ini tuh cocok untuk lumpang. Kalau yang cobek yang rapat. Ya yang cobek yang rapat, yang halus. Proses perburuan batu tergolong tak mudah karena harus menempuh jarak cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus berjibaku mengambil batu di medan yang cukup ekstrim seperti di sekitar tebing lereng Gunung Merapi. Tak heran kaum pria di kampung ini rata-rata jarang terlihat karena biasanya pagi hari sudah berangkat dan baru kembali ke rumah sore harinya. Nah, lempengan batu alias bahan cobek setengah jadi yang diangkut dengan menggunakan rombong atau keranjang inilah yang selanjutnya akan dikerjakan di rumah oleh istri masing-masing. Tak hanya faktor kesulitan menempuh jarak dan medan yang dilalui, proses pencarian bahan cobek yang bisa makan waktu seharian ini rupanya juga dipengaruhi oleh tingkat kesulitan memilih dan menentukan jenis batunya. Soalnya tak semua jenis batu yang ada di kawasan lereng gunung bisa diambil dan dibawa pulang. Hanya jenis batu andesit vulkanik saja yang bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan cobek. Ciri-ciri yang bisa dilihat pakai mata kayak gimana, Pak? Batu yang bagus. Ya kayak gini lah. Ini pori-porinya ya Rapat. atos, rapet ning dipahat empuk gitu loh. Oh, yang serat-seratnya gampang dipahat. Ya. Hampir setiap hari, pemandangan tak biasa emak-emak yang bergelut dengan bisingnya suara mesin bubut batu bisa kita lihat di tiap halaman rumah warga. Pasri sudah 13 tahun membuat cobek batu. Ia belajar dari suaminya yang asli Penggaron. Meski bukan asli daerah sini, Pasri bahkan sudah terlihat sangat mahir dan terampil membuat lumpang yang ukurannya lebih besar dan lebih sulit pengerjaannya dibanding cobek. Aduh, bobotnya ini berapa ini kira-kira? 5 kilo 5 ada kilo lah ada ya. ini. Ini bukan cobek namanya, kalau di sini Bukan. sebutnya apa? Lumpang. Lumpang, yang pasangannya biasanya sama yang pentungan gini ya. Iya, alus. Bu, ini kok keren banget. Ini berapa menit tadi bikin? Sekitar 20 sampai 30 menit lah. Itu keringet semua. Sampai 20 menit ibu keringetan. Olahraga gratis kita Olahraga Mas, gratis. ya. Apa? Badan apa yang ibu paling gerak, paling capek? Tangan. Tangan? Biasanya kayak tangan laki-laki toh. Jadi keras ya? Sini numbuh apa ya, kalau orang Jawa itu kapal. Ngapal ibu, sampai Ngapal, ngapal. ya. Pasri dan suaminya tak hanya membuat cobek dengan bentuk biasa. Mereka berhasil berkreasi membuat cobek karakter dengan bentuk unik dan lucu dari boneka sampai buah-buahan. Cobek kekinian yang kian diminati pembeli ini bisa terjual sampai 2 kali lipat dari harga cobek biasa. Dalam sehari, ia dan perempuan lain pembuat cobek di sini bisa menghasilkan 35 sampai 40 cobek karakter. Pembuatan cobek karakter terbilang rumit hingga tak semua pengrajin bisa. Karena jika salah perhitungan, justru bisa membahayakan diri. Menurut Mbak Sri, bagian paling susah waktu bikin cowek atau bikin lumpang tuh kayak yang bagian apa sih, Mbak? Gerabah. Yang kayak gimana tuh? Gerabah itu kita naikin bahan Naikin ke mesin bahan, ini. dijepit itu. Iya, terus Ha-ha. kita bikin. Oh, jadinya gerabah yang itu sama sampai bubut halus. sama nggak sih? Sama, cuman Oh. kata orang kan beda-beda. Ada yang Gerabah. bubut, ada yang gerabah. Gitu. Pernah nggak Mbak Sri gagal total gitu, Mbak? Pernah Nah, Mas, itu pas bikin apa tuh? bikin cobek. Cowek, gimana? Banyakan cobek pecah. Pecah. Pecah itu kalau kita nggak siap, itu mental bisa kena kepala, kena Oh, iya? muka. Wah, bahaya Memang seperti juga itu, ya. iya. Meski hanya skala rumahan, produksi cobek batu asli Magelang turut berperan penting dalam perputaran roda perekonomian daerah.
Dalam satu hari, warga Kampung Cobek bisa menghasilkan ratusan jenis cobek dan lumpang berbagai ukuran dengan omset puluhan juta rupiah. Nah, buat yang belum tahu perbedaan cobek batu dan cobek semen alias palsu, begini cara membedakannya Secret Lovers. Ciri-cirinya asli tuh gini Mas, kalau buat ngulek, ngulek beras kayak ini berasnya tetap putih, itu berarti batu. Batu. Terus yang kedua, ciri-cirinya ada pori-porinya. Oke, pori-pori ini tuh aslinya dari batu. Kalau Ya, semen nggak kalau punya. semen nggak ada. Mana contohnya? Contohnya ini. Nah, Oh, ini nanti ini yang kan udah kegosok-gosok buat Ya. coba. Tadinya hitam, tapi hitamnya itu dicat, pakai cat. pakai cat. Ya, jadinya kita tiap hari makan semen nantinya. Bobotnya lebih berat dari semen. Oh iya, dia lebih ini ya, enteng. Ya, lebih enteng. Terus Terus yang dibuktikannya? ketiga, buktikannya pakai kalau disiram air ini langsung meresap airnya. Oh Nah, iya, Ini benar. ciri-ciri batu. Batu. Ya. Pulang. Sentra kerajinan cobek batu yang dulunya hanya ada di beberapa desa, kini telah menyebar hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tak heran, sepanjang jalan kota Magelang didominasi oleh deretan penjual cobek dan beragam kerajinan batu alam lainnya. Bahkan, cobek juga sudah menjadi oleh-oleh khas Magelang yang kerap dibawa pulang para wisatawan.